Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, perbuatan yang mengakibatkan dosa merupakan sesuatu yang harus dihindari oleh kita semua sebagai umat Islam. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran berupa siksaan untuk setiap dosa yang diperbuat, baik dosa besar maupun dosa kecil. Perlu kalian juga tahu bahwa dosa besar merupakan sebuah pelanggaran besar yang dilakukan oleh manusia terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menimbulkan kerugian maupun kerusakan baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Perlu direnungkan tentang hukum Allah bahwa seseorang yang berbuat dosa dipastikan akan mendapat azab baik di dunia maupun di akhirat kelak berupa siksa api neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 74, sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Nah, berikut ini penjelasan tentang 9 dosa besar dalam agama Islam yang perlu kalian tahu. Dan bahkan dosa ini tidak mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sudah bertobat, kecuali dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Perbuatan dosa besar biasanya memberikan dampak merusak secara langsung kepada orang lain. Karenanya balasannya bagi pelakunya sangatlah pedih. Mengutip dari buku Dosa-Dosa Besar karangan Syekh Mutawalli Sya'rawi, berikut 9 dosa besar dalam Islam yang wajib dihindari. Yang pertama, dosa syirik. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah. Syirik termasuk perbuatan yang dilakukan secara sadar, sehingga dosanya tidak akan diampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu sesuai apa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat jauh sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Yang kedua, dosa membunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ia kekal di dalamnya, dan Allah murka adanya dan mengutuknya serta memberikan azab yang besar kepadanya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Yang ketiga, pergi ke dukun. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka dia tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua adalah orang yang berjasa bagi kehidupan seseorang. Jika menentangnya atau durhaka, maka masuk ke dalam kategori dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seseorang yang sombong lagi celaka. Quran Surat Maryam ayat 32. Yang keenam, mengadu domba. Mengadu domba adalah menghasut orang lain agar berselisih paham terhadap sesama. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bermuka dua di dunia nanti akan datang di hari kiamat dengan dua muka dari api neraka. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketujuh, berkata dusta. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jangan pernah mengatakan dusta tentang aku, sebab siapapun yang mengatakan kebohongan tentang aku, maka niscaya dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Yang kedelapan, menggunjing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian dari yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang.
Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kesembilan, dosa dari bersumpah palsu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersumpah dengan sumpah dusta pada saat ia wajib bersumpah, silahkan dia menduduki tempat duduknya dengan wajahnya di dalam neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Lantas, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa tersebut? Allah berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebesar apapun dosa, Allah akan mengampuninya apabila dia melakukan taubatan nasuha, yaitu taubat dengan bersungguh-sungguh. Oke sahabat beriman, sekian untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.